Apakah biaya penarikan atau biaya menebus mobil yang ditarik leasing wajib ditanggung oleh konsumen? Tawaran-tawaran pembiayaan seperti kredit atau pemberian pinjaman modal dengan gadai BPKB belakangan ini semakin gampang dan semakin banyak yang memberikan jasa-jasa pembiayaan seperti pinjaman dan juga kredit kendaraan mobil atau motor. Oleh karena itu, maka kredit mobil semakin hari semakin banyak saja dan semakin mudah. Namun masalahnya bagi mereka yang telat membayar akan mendapatkan sanksi berupa penarikan kendaraan atau yang disebut dengan pengembalian unit jaminan fidusia atau objek fidusia. Tapi bagi mereka yang telat membayar, mereka juga masih diberikan kesempatan waktu untuk mencicil dengan cara menebusnya kembali. Tapi apakah biaya penagihan debt collector harus ditanggung konsumen? Hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat banyak dan masyarakat luas karena hal ini sering terjadi dan sering sekali di luar pengetahuan atau pemberitahuan kepada konsumen sehingga ketika terjadi masalah tersebut, konsumen terkejut. Yang tadinya dia harusnya membayar hanya katakanlah 10 juta 2 kali angsuran, anggaplah angsurannya 5 juta per bulan. Nah, ternyata konsumen tersebut harus membayar sekitar 30 juta. Dengan dalih adanya biaya penarikan, plus penalti, plus biaya denda-denda, dan lain-lain sebagainya. Sehingga nasabah harus membayar sekitar 30 juta. Lumayan besar. Apakah biaya penanganan penarikan kendaraan oleh leasing wajib dibebankan kepada konsumen? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan memaparkan beberapa hal. Berikut jawabannya. Jaminan tersebut menjadi syarat agar debitur atau pembeli bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan tersebut berupa mobil, motor, atau benda tidak bergerak lainnya seperti sertifikat. Jadi, jaminan tersebut menjadi syarat agar debitur atau pembeli bisa memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran sebagai jaminan. Supaya dia membayar angsurannya setiap bulan. Sesuai dengan perjanjian. Untuk membayar kepada kreditur atau perusahaan pinjaman atau leasingnya sesuai dengan perjanjian. Nah, bagi debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada kreditur, kepada leasingnya, telat bayar, atau nunggak angsuran. Akibatnya, kreditur atau leasingnya harus melakukan penarikan kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan atas tidak terpenuhinya kewajiban debitur tadi sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memang telah diatur di sana mengenai jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak milik suatu benda yang dikarenakan oleh kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Jadi harus ada dua pihak yang terlibat dalam melakukan perjanjian fidusia ini, yaitu antara debitur, si nasabahnya sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia atau leasingnya. Nah, ketika debitur melakukan cedera janji, wan prestasi atau yang disebut dengan gagal bayar, menunggak angsuran, maka benda yang dijadikan jaminan fidusia tadi bisa dieksekusi oleh penerima fidusia atau krediturnya atau leasingnya. Namun, pihak kreditur atau leasingnya juga perlu melakukan beberapa prosedur penarikan kendaraan terlebih dahulu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penafsiran fidusia memiliki perbedaan dalam proses penarikan jaminan fidusia ketika terjadi kredit macet. Sebagian orang memiliki penafsiran bahwa ketika kredit macet, penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, mobil atau motor harus melalui pengadilan. Sebagian lagi menanggapinya bahwa berdasarkan undang-undang, maka pemilik benda atau leasingnya
berwenang untuk melakukan penarikan sendiri oleh debt collector tanpa melalui putusan pengadilan. Aturan hukum penarikan kendaraan bermotor terkait jaminan fidusia sebenarnya sudah tertuang dalam beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2021 tentang pendaftaran jaminan fidusia, di mana pendaftaran jaminan fidusia diwajibkan apabila tidak didaftarkan 30 hari setelah perjanjian atau setelah penandatanganan kontrak, maka dianggap sertifikat jaminan fidusia tersebut gugur. Dan apabila ternyata objek jaminan tidak disertai dengan sertifikat fidusia, maka tidak bisa untuk dituntut sebagai objek jaminan fidusia. Yang kedua adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Yang ketiga merupakan putusan MK Nomor 18 garis miring PUU garis datar 17 angka Romawi garis miring 2019. Nah, dalam putusan MK ini telah menjelaskan dan memaparkan bahwa penarikan kendaraan bisa dilakukan apabila si nasabahnya setuju dan mau dengan sukarela menyerahkan unitnya atau objek jaminannya tadi ke pihak kreditur atau leasing. Namun jika nasabahnya keberatan, maka pihak leasing wajib dan harus menempuh jalur hukum, yaitu dengan membuat surat permohonan kepada pengadilan supaya diterbitkan surat eksekusi untuk objek jaminan fidusia tadi. Jadi maksudnya di situ adalah jika nasabahnya tidak setuju walaupun sudah ada surat perjanjian tadi yaitu fidusia tadi, tidak boleh sewenang-wenang leasingnya melakukan pemaksaan, ya, tidak boleh dipaksakan. Harus mengajukan dulu ke pengadilan negeri supaya pengadilan negeri mengeluarkan keputusan untuk eksekusi barang objek jaminan fidusia tadi. Nah, dalam proses penarikan kendaraan bisa dilakukan ketika debitur sudah melewati 2 kali waktu angsuran. Nah, dalam upaya penarikan tersebut, perusahaan leasing harus menggunakan tenaga penagih yang sudah bersertifikasi profesi dari lembaga yang ditunjuk yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia APPI. Jadi, bukan sembarangan orang yang bisa melakukan penarikan kendaraan tersebut. Prosedur penarikan kendaraan leasing tidak hanya berhenti pada tahap penarikan saja. Setelah upaya penarikan selesai, perusahaan biasanya harus memberikan tenggang waktu selama 2 minggu untuk debitur supaya bisa mempunyai kesempatan untuk menebus kendaraannya tersebut. Jumlah yang harus ditebus akan disesuaikan dengan sisa tunggakan angsuran, beserta denda dan bunga yang harus dibayarkan. Jika sudah lebih dari jangka waktu yang diberikan, tapi debitur tersebut masih belum juga menebusnya, maka perusahaan leasing akan melakukan lelang pada kendaraan atau jaminan fidusia tersebut. Nah, terkait besaran biaya yang harus dibayarkan oleh debitur sebagai tebusan kendaraan yang sudah ditarik atau sudah ditangani leasingnya karena penitipan oleh pembeli ini, Anda harus mengecek kembali perjanjian awal, ya. Perjanjian awal ketika Anda menandatangani kontrak kredit dengan perusahaan tersebut, ketika Anda meminjam duit ke perusahaan pembiayaan tersebut, ya. Sebelumnya, Anda harus perlu memperhatikan apakah ada ketentuan mengenai biaya tarik mobil di leasing tersebut jika terjadi gagal bayar atau yang disebut dengan non prestasi atau kredit macet. Jika iya, maka kamu harus mengikuti ketentuan tersebut karena sudah menjadi kesepakatan bersama dalam surat perjanjian. Nah, kamu juga harus perlu memperhatikan berapa besaran biaya tarik mobil yang harus kamu bayarkan. Itu tentunya dibunyikan di situ. Jika sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama tadi, maka kamu wajib membayar biaya tarik mobilnya dengan besaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 1338 KUHP Perdata. Selain menghitung simulasi kredit, pastikan bahwa kamu memahami mengenai biaya tarik mobil dan besarannya yang tercantum secara tertulis di dalam surat perjanjian. Sebab bila nantinya terjadi gagal bayar dan kamu
dikenakan biaya yang tidak sesuai, kamu bisa menuntutnya. Bila hanya tercantum secara lisan, maka mungkin itu akan menyulitkan kamu pada saat pembuktian di sidang pengadilan nantinya. Nah, setiap leasing biasanya memiliki ketetapan biaya tarik mobil yang berbeda-beda. Jangan sampai kamu tidak mengetahui besaran bunga dan denda bila terjadi kemacetan pembayaran, termasuk biaya tarik yang dibebankan kepada nasabahnya. Maka dari itu, kamu harus benar-benar teliti dalam membaca isi perjanjian sebelum mengajukan kredit mobil pada pihak leasing. Meskipun tulisan dalam perjanjian tersebut kecil-kecil dan banyak, tapi kamu harus bacanya dengan teliti. Jangan asal tanda tangan saja, nanti menyesal, ya. Hal ini tujuannya adalah untuk mencegah supaya nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan, termasuk penarikan mobil secara paksa serta biaya penarikannya yang harus dibebankan ke kamu, kamu tidak terkejut lagi dan tidak keberatan lagi. Nah, jika jumlah yang harus dibayarkan ternyata melebihi perjanjian, maka Anda bisa mendapatkan hak advokasi karena hal itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bisa diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Baik, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.